Assalamualaikum, selamat datang di channel Ahmad Story 77, tempat di mana kisah nyata, inspiratif, dan penuh haru jadi cerita yang tak terlupakan. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah luar biasa seorang TKI asal Indonesia yang bukan hanya bekerja di Jepang, tapi juga jadi pahlawan sejati di tengah bencana besar. Saat tsunami melanda Jepang, siapa sangka, justru dari derasnya arus itu, tumbuh benih cinta yang tak terduga. Sang majikan yang hampir hanyut, diselamatkan oleh sang TKI, dan dari situlah, semuanya berubah, hingga akhirnya mereka menikah. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Yuk simak sampai akhir, dan jangan lupa klik like kalau kamu suka dengan kisah ini, subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya, dan KOMEN di bawah kamu nonton dari kota mana. Namanya Dika, pemuda sederhana asal Banyuwangi, Jawa Timur, usianya baru 26 tahun saat ia menginjakkan kakinya di Jepang untuk pertama kali. Tujuannya satu, mencari nafkah demi keluarga yang ditinggalkannya di kampung halaman, ibu, adik-adiknya, dan kenangan tentang bapak yang telah lama tiada. Semua itu menjadi semangatnya untuk bertahan di negeri asing. Dika mendapat pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di kota pesisir kecil di prefektur Miyagi. Majikannya adalah seorang wanita Jepang berusia 39 tahun bernama Haruka Watanabe, seorang pengusaha butik yang sukses, namun hidup sendirian setelah kehilangan orang tuanya beberapa tahun lalu. Haruka dikenal dingin, disiplin, dan tak banyak bicara. Rumahnya besar, rapi, dan sunyi. Hari-hari pertama Dika penuh kecanggungan, bahasa Jepangnya terbatas, komunikasi sulit, dan ia sering salah memahami perintah. Namun, Haruka bukan majikan yang kasar, ia hanya menjaga jarak. Baginya, Dika hanyalah pekerja, dan hubungan mereka tak lebih dari urusan pekerjaan. Namun tanpa disadari, dalam diamnya masing-masing, dua manusia yang berbeda budaya, berbeda usia, dan berbeda dunia ini mulai menyimpan rasa penasaran satu sama lain. Dika tak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya hanya dalam hitungan hari. Dan Haruka tak tahu bahwa pria sederhana dari Indonesia inilah yang kelak akan menyelamatkan hidupnya, bukan hanya dari maut, tapi juga dari kesepian panjang yang ia sembunyikan. Hari Rabu, tanggal 30 Juli tahun 2025, pagi itu seperti pagi-pagi lainnya di kota pesisir kecil di Hokkaido, matahari baru mulai meninggi, menembus jendela kaca rumah bergaya Jepang modern milik Haruka Watanabe. Suara lembut dari radio dapur menyampaikan ramalan cuaca. Hari ini cerah di wilayah utara Jepang, suhu sekitar 24 derajat Celcius. Dika, pemuda asal Banyuwangi berusia 27 tahun, sudah sibuk sejak pukul 6. Ia menyapu halaman rumah, menyiram bunga yang Haruka tanam sendiri, dan mengepel lantai kayu dengan pel usang yang ia rawat seperti benda pribadi. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar kontrak, ini adalah jalan hidup. Jalan untuk membalas pengorbanan ibunya yang menjual sawah demi mengirimnya bekerja ke negeri seberang. Pukul 8:25 waktu setempat, bumi mengguncang, keras, tak biasa, tak seperti gempa kecil yang sering ia alami selama bekerja di Jepang. Ini, berbeda, rak buku bergoyang hebat, gelas-gelas jatuh dari rak dapur, lampu gantung berayun liar seperti bandul gila. Dika terpental ke meja makan. Jantungnya berdegup keras, ini gempa besar. Di atas, Haruka sedang membuka laptop di ruang kerjanya. Ia menjerit panik, tubuhnya membeku di tengah gempa yang tak kunjung berhenti. Dika, tanpa pikir panjang, langsung lari ke atas. Haruka-san panggilnya. Tangga bergoyang, tembok berderak. Haruka terduduk di pojok ruangan, memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Kita harus keluar. Sekarang Dika mengguncang bahu Haruka yang tak mampu bicara. Matanya kosong, ketakutan seperti anak kecil yang kehilangan arah. Air matanya jatuh, bukan hanya karena gempa, tapi karena ia sadar bahwa rumah yang dibangunnya dengan susah payah akan segera hancur. Dika menggendong Haruka di punggungnya. Ia menuruni tangga dengan perlahan tapi cepat. Di luar, warga mulai berteriak, tsunami ke tempat tinggi, tapi rumah Haruka hanya sekitar 500 meter dari bibir pantai. Tak ada bukit, tak ada gedung tinggi. Gelombang hitam menerjang, menyapu jalan, melenyapkan mobil, menelan rumah. Dika dan Haruka terjatuh di halaman depan. Dika segera bangkit, menarik Haruka menuju rumah tetangga yang bagian atasnya masih berdiri kokoh.
tapi arus air menghantam mereka dari samping, membawa puing, pohon tumbang, dan potongan atap seperti proyektil. Dalam hitungan detik, Dika mendekap Haruka dari belakang, menahan tubuh wanita itu agar tidak terbawa arus. Kaki Dika terkena potongan besi tajam, darah mengalir, namun ia tetap berdiri, menyeret tubuh mereka ke sebuah tiang beton yang masih berdiri. Ia mendaki puing-puing sambil mendorong Haruka ke atas atap reruntuhan rumah. Mereka berhasil naik. Nafas Dika terengah, bajunya compang camping, tubuhnya memar dan berdarah. Haruka memeluknya untuk pertama kalinya. Tak ada kata, hanya air mata. Bukan karena takut, tapi karena rasa yang belum pernah ia rasakan selama ini. Laki-laki ini, pria sederhana dari negara jauh, telah mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Selama 6 jam mereka bertahan di atas reruntuhan. Makanan tak ada, air bersih pun tidak. Tapi Dika menahan dingin demi menjaga Haruka tetap hangat. Ia bahkan merobek bajunya sendiri untuk mengikat luka di kaki Haruka yang terbentur besi. Sore menjelang, bantuan datang, helikopter mulai berputar di langit. Tapi hubungan mereka telah berubah. Tidak lagi sekadar majikan dan pembantu. Ada sesuatu yang tumbuh, tanpa disadari, tanpa mereka minta. Sebuah ikatan yang lahir dari kepanikan, keberanian dan pengorbanan. Hari sudah berganti, tsunami telah surut, namun luka yang ditinggalkan masih basah. Rumah-rumah hancur, jalanan dipenuhi reruntuhan, udara dipenuhi bau lumpur, garam laut, dan kehilangan. Namun di antara reruntuhan itulah, sesuatu mulai tumbuh, bukan bangunan, tapi perasaan yang tak pernah mereka sangka akan hadir. Dika dan Haruka kini tinggal sementara di pengungsian di sebuah gimnasium sekolah. Ratusan orang berlindung di sana. Suasana dingin, minim makanan, dan nyaris tanpa privasi. Haruka, yang selama ini hidup di rumah besar dan nyaman, tampak linglung, tak terbiasa tidur berdempetan di lantai beralaskan tikar tipis. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa aman, keberadaan Dika di sampingnya. Malam pertama di pengungsian, Haruka demam, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat. Dika segera meminjam selimut dari relawan dan memakaikannya dengan telaten. Ia bahkan menghangatkan air botol dengan sisa termos di pojok ruangan. Dika duduk semalaman di samping Haruka, tak tidur sedikit pun. "Kamu kenapa begitu baik padaku?" tanya Haruka pelan dalam bahasa Jepang yang lirih. Dika hanya tersenyum, "Karena ibu saya selalu bilang, kalau kau bisa menyelamatkan satu nyawa, selamatkan, itu seperti menyelamatkan dunia." Haruka terdiam. Lalu perlahan air matanya jatuh. Pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa dilindungi, bukan karena uangnya, bukan karena statusnya, tapi karena tulus. Hari-hari berikutnya, mereka jalani bersama. Dika membawakan roti dari antrean dapur umum, mencarikan air bersih, dan bahkan menata kembali foto-foto rusak dari dompet Haruka yang ditemukan di antara puing-puing. Haruka pun mulai terbuka. Ia menceritakan masa kecilnya, kesepiannya, kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan dan mengapa ia memilih hidup sendirian sampai usia hampir 40. Dika tak banyak bicara, tapi ia mendengarkan, dan di setiap pandangan mata, senyum kecil, atau bantuan sederhana, Haruka merasa hatinya melembut. Perasaan itu tumbuh diam-diam, bukan cinta seperti di film, tapi rasa butuh, rasa nyaman, dan rasa takut kehilangan pria ini lagi. Suatu sore di hari keempat, Haruka memberanikan diri memegang tangan Dika ketika mereka duduk berdua di sudut aula. Tangan mereka sama-sama dingin, tapi saat bersentuhan, ada kehangatan aneh yang menjalar. Mereka berpandangan, lalu sama-sama menunduk, tak perlu kata. Hati mereka sudah bicara duluan. Malam itu, Haruka mencatat sesuatu di buku catatan kecilnya. "Dika, kau bukan hanya menyelamatkanku dari tsunami, tapi juga dari kehampaan hidup yang selama ini tak pernah ku tahu sedang menenggelamkanku perlahan." Hari-hari setelah tsunami masih dipenuhi dengan rasa takut dan kehilangan. Air sudah mulai surut, lumpur perlahan mengering, dan beberapa keluarga mulai kembali ke rumah mereka yang tersisa, termasuk Haruka dan Dika. Rumah itu masih berdiri, meski rusak parah, dinding retak, lantai kayu terangkat, perabotan berserakan. Tapi ada satu hal yang tetap utuh, hati mereka. Dengan bantuan sukarelawan dan tetangga, mereka berusaha memperbaiki bagian rumah yang bisa diselamatkan. Malam pertama kembali di rumah terasa aneh, senyap, dingin, dan penuh kenangan tentang teriakan dan air bah. Tapi Dika dan Haruka memilih untuk bertahan.
Mereka tak ingin lari dari trauma. Justru di sanalah mereka mulai membangun kembali, bukan hanya rumah, tapi kehidupan. Setiap hari, Dika dengan sabar memperbaiki bagian-bagian yang rusak menggunakan alat sederhana. Ia mengecat dinding, menambal atap, dan menyusun kembali rak buku Haruka yang penuh debu. Haruka tak lagi melihat Dika hanya sebagai pembantu, melainkan sebagai partner, sebagai pria yang mengisi kekosongan hatinya selama ini. Di dapur yang mulai dibersihkan, Haruka memasak sendiri untuk pertama kali. Ia membuat sup miso kesukaan almarhum ibunya dan mengajak Dika makan bersama di meja yang sama. Kalau dulu aku terlalu kaku. Aku minta maaf, ucap Haruka pelan. Dika hanya tersenyum, terbiasa dengan jarak yang sebelumnya ada di antara mereka. Latar suara piring dan sendok, api kecil dari kompor gas menyala. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin hangat. Dika mulai memanggil Haruka dengan nada lembut. Haruka pun mulai membuka sisi pribadinya tertawa, bercanda, dan tak jarang menatap Dika lebih lama dari biasanya. Suatu malam, mereka duduk berdua di beranda yang sudah diperbaiki. Haruka menatap langit penuh bintang dan berkata, "Tsunami ini mungkin cara alam mengingatkan kita bahwa hidup terlalu singkat untuk hanya diam dan tidak merasakan apa-apa." Dika menoleh, menggenggam tangan Haruka tanpa ragu. Dalam keheningan malam itu, mereka tahu sesuatu telah berubah, dan tak akan pernah kembali seperti semula. Musik lembut mulai mengalun, mengiringi suasana penuh haru dan harapan. Tsunami telah merenggut banyak hal, tapi juga mempertemukan dua jiwa dari dunia yang berbeda. Dan kini, di tengah reruntuhan dan luka, cinta mulai tumbuh perlahan, menguat menjadi harapan baru. Hari-hari berlalu, dan ikatan antara Dika dan Haruka makin kuat. Namun, hati manusia tidak selalu mudah bicara. Dika masih sering menyimpan keraguan dan perasaan takut. Apakah mungkin seorang TKI seperti dirinya layak dicintai oleh seorang wanita Jepang yang sukses dan mapan? Sementara itu, Haruka pun merasakan gejolak dalam dirinya. Rasa canggung, rasa ingin memiliki, dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Ia sadar bahwa cintanya pada Dika bukan hanya rasa terima kasih atas nyawa yang diselamatkan, tapi perasaan yang jauh lebih dalam. Suatu sore, di sebuah kafe kecil dekat pelabuhan, Haruka akhirnya memberanikan diri membuka hati. "Dika," katanya dengan suara bergetar, "aku tahu ini sulit, kita berbeda banyak hal, usia, budaya, bahkan status, tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku jatuh cinta padamu." Dika terdiam, jantungnya berdebar kencang. Namun ia juga merasakan kehangatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan penuh kerendahan hati, ia membalas, "Haruka-san, aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku takut tidak bisa memberimu kehidupan yang kau pantas dapatkan." Tantangan pun mulai berdatangan. Keluarga Haruka tidak mudah menerima hubungan mereka. Tetangga dan teman-teman pun bersikap dingin. Bahkan beberapa orang mempertanyakan keputusan Haruka untuk dekat dengan seorang TKI. Sementara Dika juga merasa tekanan budaya dan sosial yang besar. Namun, cinta mereka tidak mudah padam. Dalam keheningan malam, mereka saling berjanji untuk terus bersama, melewati segala rintangan. Karena mereka tahu, cinta yang lahir dari pengorbanan dan kesetiaan jauh lebih kuat daripada segala prasangka dan perbedaan. Latar musik lembut dan haru, suara riuh pesta, gemerincing gelas, dan tawa bahagia. Setelah melewati gelombang cobaan dan rintangan, akhirnya Dika dan Haruka berdiri bersama di pelaminan sederhana namun penuh makna. Hari itu, di sebuah taman kecil di Hokkaido, di bawah langit biru yang cerah, mereka mengikat janji suci untuk menjalani hidup bersama. Pernikahan yang lahir dari kisah luar biasa, yang dimulai dari bencana dan berakhir dengan harapan. Dika, dengan pakaian tradisional Indonesia, berdiri gagah di samping Haruka yang mengenakan kimono indah berwarna merah muda. Mata mereka berkilat oleh air mata haru dan bahagia. Kedua keluarga hadir, termasuk beberapa tetangga dan teman yang sudah menerima cinta mereka. Suasana haru dan hangat menyelimuti seluruh acara. Sebelum akad nikah, Haruka mengambil tangan Dika dan berkata dengan suara bergetar, "Aku dulu takut kehilanganmu saat tsunami. Tapi kini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dalam keadaan apapun, bersamamu, aku menemukan arti hidup yang baru." Dika membalas dengan senyum tulus, "Haruka-san, kau adalah cahaya dalam gelapku. Aku berjanji akan menjaga dan mencintaimu sepenuh hati." Pernikahan mereka bukan hanya soal dua insan,
tapi simbol kekuatan cinta yang melampaui perbedaan budaya, bahasa, dan status sosial. Kisah mereka menginspirasi banyak orang di komunitas TKI maupun masyarakat Jepang sekitar, banyak yang tergerak oleh keberanian Dika dan keteguhan hati Haruka. Setelah acara, Dika dan Haruka memulai hidup baru mereka bersama. Mereka memilih tinggal di rumah yang sudah direnovasi, yang dulu menjadi saksi dari bencana dan penyelamatan nyawa. Rumah itu kini dipenuhi dengan tawa, harapan, dan mimpi-mimpi baru. Dika kembali bekerja, tapi kini dengan posisi yang lebih dihargai. Bukan sekadar pembantu, ia juga mulai belajar bahasa Jepang dengan lebih giat, berharap suatu hari bisa membuka usaha kecil sendiri. Haruka mendukung penuh, selalu menjadi pendamping setianya. Mereka sering mengadakan acara kecil untuk membantu warga yang terkena dampak tsunami, mengumpulkan donasi, dan berbagi cerita inspiratif. Melalui kisah mereka, banyak orang belajar arti kesetiaan, keberanian, dan cinta sejati. Di malam yang tenang, saat bintang-bintang bersinar di atas rumah mereka, Dika dan Haruka duduk berdua di beranda, menikmati hangatnya teh dan pelukan satu sama lain. Mereka tahu, perjalanan belum selesai, tapi bersama-sama, tidak ada yang tak mungkin.